Sekarang dengan perkembangan teknologi, perkembangan internet, video akan lebih diminati oleh audiens yang ada di sosial media ini. Karena apa? Karena media presentasi yang kedua, yaitu animasi. Ketika kita ngomong animasi, kenapa kok animasi ini sangat engage dengan audiensnya? Karena sebenarnya alasan dibalik itu adalah di dunia ini tidak ada segala sesuatu yang statik. Yang statik cuman kayak bangunan gitu ya. Tapi yang lainnya akan bergerak. Seperti tanaman akan bergerak, mobil akan bergerak, mungkin ada binatang yang bergerak, ada angin, ada ombak, semua bergerak. Sehingga animasi ini membawakan sebuah experience yang sama dengan mendengar, dengan melihat, dengan di real life gitu. Jadi sama gitu. Makanya animasi ini menjadi menarik. Yang berikutnya, animasi ini membuat sebuah presentasi menjadi outstanding. Bayangkan ketika Anda membuat sebuah presentasi di depan board meeting menggunakan animasi yang bagus, yang keren, itu akan lebih kena emosionalnya dengan audiens. Dan kita bisa memberikan message ke audiensnya dan menjadikan si audiens ini seperti, oh oke, I want to go there. Saya mau masuk ke sana gitu. Saya mau hidup di sana, saya mau stay di sana. Karena kita bisa memperlihatkan semuanya nih, semua elemennya dengan baik. Tentunya dengan cara storytelling. Misalnya animasi bisa digunakan dengan menggunakan storytelling itu contohnya seperti apa sih? Misalnya menampilkan fitur-fitur yang ada di sebuah project. Ini biasanya sebagai intro project ya kan. Makanya bagus kalau ditaruh di bagian depan dari presentasi. Fiturnya seperti misalnya ini ada fasilitas lapangan tenisnya, ada fasilitas kolam renangnya dengan luasan sekian. Terus lokasinya itu di lokasi yang sangat keren di pusat kota atau gimana gitu kan. Jadi itu intro-intro ini akan dimasukkan segala fiturnya, misalnya kalau bangunannya high-tech ya high-tech-nya itu apa? Misalnya ini pintunya bisa buka sendiri, gerbangnya bisa buka sendiri, misalnya gitu. Kalau orang-orang mobilnya mendekat, udah sensornya buka sendiri, misalnya gitu. Atau tirainya bisa otomatis pakai elektrik buka sendiri, seperti itu misalnya. Jadi all about feeling dan experience. Itu animasi. Misalnya kita bisa masukkan juga di situ ada kicauan burung, ada suara air terjun, suara fireplace, bakaran api seperti itu. Benar-benar si audiens bisa diajak masuk ke dalam proyek kita. Audiensnya ini dalam hal ini klien ya. Jadi klien bisa diajak masuk benar-benar merasakan kira-kira apa sih yang bakal kalian dapat gitu. Si klien dapat ketika masuk ke dalam proyek ini. Ketika stay, misalnya kalau presentasi rumah ya berarti ketika sang klien akan stay di rumah itu, apa ya sih yang bisa didapatkan? Apa yang bisa dirasakan? Misalnya tadi ada kicauan burung. Oke, arsiteknya tahu daerah sini adalah daerah yang nature-nya masih kuat, bakal banyak burung. Mungkin dia mempersiapkan sesuatu desain di daerah taman sehingga banyak burung yang akan datang ke situ. Burung liar mungkin datang ke sana, jadi memberikan suasana kicauan burungnya. Itu cuma bisa disampaikan melalui animasi tentunya. Dari still image nggak bisa. Itu kelebihan animasi karena kita bisa memberikan sebuah sound effect sehingga experience-nya akan tersampaikan dengan baik. Berikutnya, animasi bisa juga untuk melakukan presentasi hubungan antar ruang. Misalnya dari living room ini bagaimana sih aksesnya menuju ke kitchen misalnya gitu. Jadi dengan animasi walkthrough kita bisa bawa audiens untuk melewati itu. Ini loh, experience-nya seperti ini. Nuansanya seperti ini. Misalnya, dari living room mau ke kitchen harus menyeberangi kolam dengan jembatannya, ada stepping stone-nya melewati kolam. Ini loh, experience-nya seperti ini ketika si klien Anda berjalan melalui area ini. Dan ini adalah area yang spesial yang saya desain untuk Anda, misalnya seperti itu ya kan. Yang di sini ada tanamannya misalnya, ada pohonnya besar di tengah. Nah, itu yang dipresentasikan langsung, experience-nya. Bukan lagi gambar, bukan lagi komposisi, tapi feeling dan experience-nya. Jadi bisa masuk ke proyek tersebut. Itu secara emosional. Lalu apalagi sih? Kalau untuk studi apa biasanya? Ini ada salah satu pengalaman juga, ini digunakan untuk studi dan digunakan untuk presentasi juga dari klien kami juga yang Niken Seike. Mereka memerlukan animasi
untuk pergerakan matahari, di mana itu awalnya digunakan untuk studi, lalu itu digunakan untuk presentasi bagaimana mereka mendesain dari kanopi-kanopinya misalnya, supaya nanti hasilnya kurang lebih itu seperti ini, efeknya akan seperti ini, desainnya akan seperti ini. Itu salah satu presentasi yang cuma bisa dilakukan dengan menggunakan animasi tentunya. Atau ada juga animasi tentang mekanisme tertentu. Contohnya, misalnya ada kanopi yang secara elektrik bisa buka sendiri. Nah, nanti kalau buka sendiri kira-kira sunnya, shadow-nya seperti apa? Masuknya ke dalamnya seperti apa setelah kanopinya dibuka? Animasi kanopi membuka, animasi untuk buka pintu, atau animasi detail mekanisme yang lain itu cuma bisa diperlihatkan lewat animasi. Bagaimana mereka buka? Ini bukanya pelan-pelan atau bukanya kenceng. Itu pentingnya animasi untuk presentasi seorang arsitek, baik dari segi desain maupun dari segi motion. Kayak gitu. Sekarang kalau balik lagi, masalah animasi, itu juga akan berpengaruh pada portfolio pribadi. Jadi bagaimana efeknya ke sang arsitek? Tentunya dengan arsitek bisa provide animasi, maka biro tersebut akan terlihat lebih bonafit di depan kliennya. Yang pertama, dengan adanya animasi tentunya klien tahu dong, bikin animasi itu juga butuh effort, butuh waktu, butuh biaya. Jadi klien pasti bisa respect itu. Lalu untuk arsiteknya sendiri ketika ingin upload misalnya di sosial media atau di website, sekarang dengan perkembangan teknologi, perkembangan internet, video akan lebih diminati oleh audiens yang ada di sosial media ini. Karena apa? Karena lebih menarik, lebih gerak gitu. Karena gerak itu jadi menarik. Apa sih ini gitu? Karena ada yang bergerak. Jadi membuat audiensnya ngelihat. Nah, itu akan ngefek untuk portfolio pribadi. Orang akan lebih senang melihat animasi karena seperti kalau still image kita seperti membaca buku, tapi kalau animasi kita seperti nonton bioskop gitu. Jadi orang lebih senang, wah aku mau nonton bioskop aja mudah, tinggal ditonton, dilihat, oh saya tahu ceritanya seperti ini. Dan saya langsung dapat gambaran whole project. Bayangkan kalau gambar harus butuh berapa banyak sekali gambar untuk bisa tahu cerita tentang whole project-nya. Sedangkan dengan animasi, Anda bisa mempersingkat semuanya, mengkompak semuanya dalam satu story, dalam sebuah animasi itu. Lalu begitu kita ngomong tentang animasi sekarang, pertimbangan apa sih yang harus kita pikirin? Jadi pertimbangannya yang perlu kita ketahui, animasi itu adalah rendering dari ribuan frame. Bisa ribuan, kalau lama banget bisa 10.000. Karena bayangkan aja, dalam 1 detik kita harus merender 25 frame. Jadi bayangin aja kita harus merender berapa banyak. Tentunya sekarang dengan adanya teknologi render, ketika kita ngomong tradisional rendering versus dengan real time render, tentunya untuk media presentasi saya lebih suggest ke real time. Tapi kalau untuk marketing, yes, masih belum bisa mengalahkan kualitas dari yang tradisional render. Tetapi untuk presentasi, yes, buat saya real time lebih oke, karena pertimbangannya tentunya cost-nya akan lebih rendah daripada tradisional render dan lebih cepat juga. Jadi kita bisa presentasi secara cepat, message-nya tersampaikan, emotion experience-nya tersampaikan. Saya rasa itu yang diinginkan. Karena balik lagi, arsitek waktunya akan digunakan lebih banyak untuk mendesain, bukan untuk mempersiapkan presentasi. Tapi perlu waktu untuk mempersiapkan presentasi, tapi porsinya akan lebih sedikit. Ada beberapa software yang biasa digunakan untuk presentasi animasi. Sebagai contohnya, yaitu ada D5 Render, ada Lumion, ada Twinmotion, ada Unreal Engine, dan sebenarnya masih banyak lagi. Jadi ini salah satu contoh aja yang bisa saya sebutkan. Semoga ini bisa membantu Anda. Dan see you on the next video. Bagi Anda yang melihat video ini di YouTube channel, please like and share this video on your social media sehingga banyak yang mendapatkan manfaatnya, dan memfollow 2G Studio YouTube channel. See you on the next video.